ya, kita siap ya. Jadi kita harus tahu, dalam peradaban purba, semuanya itu bicara gunung dan air. Gunung dan air itu megang peranan penting dalam satu peradaban purba untuk bertahan dan berkembang. Sehingga konsepnya itu melekat kepada yang kita sebut feng shui, melekat. Zaman dahulu mereka semua itu, kita tahu semua peradaban itu mayoritas boleh dibilang 90% lahir di pesisir sungai. Dan kemudian mereka semua itu menghadapi permasalahan besar pada saat mereka tinggal di pesisir sungai, yaitu apa? Banjir. Karena menghadapi banjir itulah mereka perlu cara yang lebih sederhana. Apa? Mereka mencari lokasi yang di belakangnya ada gunung atau bukit. Sehingga jika terjadi banjir, mereka bisa naik ke gunung ataupun ke bukit untuk menghindari banjir. Itulah yang menjadi salah satu dasar konsep feng shui purba. Jadi, feng shui purba itu, ataupun kita sebut ilmu tata letak zaman purba itu, lebih ke arah bagaimana sebuah peradaban bisa bertahan hidup. Karena itu kita sering lihat pengaruh dari zaman sekarang itu adalah kalau kamu mau feng shui bagus, depan kamu harus ada jalan, belakang kamu harus ada gedung tinggi. Dengan kata lain, mereka juga bisa mengartikan zaman sekarang itu adalah transportasi dan angin yang tertahan. Hal itu juga yang melekat kepada masyarakat purba. Mereka perlu dekat sungai untuk pengairan dan untuk transportasi. Kemudian mereka juga perlu gunung selain menghindari banjir. Mereka juga perlu gunung itu sebagai penangkap awan agar bisa hujan. Dan mengurangi efek kalau misalnya terjadi angin topan karena tertahan oleh gunung. So, kalau Anda yang belajar meteorologi mungkin tahu fungsinya gunung untuk apa ya, untuk masalah mengenai angin. Ini kita nggak usah yang mistis-mistis lagi. Jadi ini dasar pertama kalinya. Jadi bukan yin yang using segala, ini dasar pertama kali. Karena itu mereka sebut san shui ataupun gunung dan air. Jadi mereka semua zaman dahulu itu adalah untuk survive. Pertama. Kedua adalah untuk apa? Berkembang. Jadi zaman dahulu ilmu-ilmu seperti itu digunakan untuk bertahan dan berkembang. Ya, itu. Nah, kita harus tahu bahwa feng shui itu hanya salah satu bagian dari 5 ilmu. 5 ilmu itu sering disebut ilmu Tao ataupun Tao Su ataupun mereka sebut Chung Hua Wusu. 5 ilmu Tionghoa, terserah apapun silahkan. Nah, pertama kita harus tahu bahwa itu ada disebut san ataupun gunung, di mana pembagian Shen Fa bela diri, Fu Chou talisman, Suci meditasi, Seol itu pola makan yang sehat, dan Shen Tian filsafat. Dalam beberapa hal itu mereka ada nomor urutnya. Pertama gunung, nomor 1 gunung, 1A itu adalah filsafat, 1B itu cuci ataupun meditasi, 1C itu Shenfa, 1D itu Seol, 1E itu Fuchou. Jadi Fuchou tempat paling belakang, nomor 1 Shen-Tian. Ada yang membuat pembagian seperti itu. Kemudian kelompok ilmu kedua itu yang kita sebut pengobatan. Kita bisa tahu tusuk jarum, ramuan, senam pernafasan, dan psikologi, ataupun yang disebut lingce, pengobatan jiwa. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga kita sebut siang ataupun bentuk, berbagai macam. Pertama adalah yicang ataupun Anda melihat garis tangan. Kedua ada cinmian, melihat raut muka. Kemudian ada yang cai, rumah tinggal. Ada moku, ada musiang ataupun melihat bentuk kuburan. Ada yang namanya yin siang, melihat bentuk stempel. Jadi yicang itu adalah bahasa halusnya untuk shou xiang, melihat telapak tangan.
Kinmin itu adalah bahasa halusnya untuk melihat kansiang, melihat bentuk muka. Gitu. Ya, jadi ini bahasa halusnya itu semua. Kemudian yang keempat itu yang kita ada yang disebut Ming, perjalanan hidup. Saya sering perhatikan Ming itu peta hidup. Banyak, ada Pace, ada Choi Tosu yang terkenal, ada Tie Xuan Pan, segala macam, tetek bengek. Kemudian yang kelima, Pukwa ataupun definition, ada Mei Hua Isu, ada Simon Tunjia, ada Kung Ming Sen Kwa, ada Putih Seng Pei, ada macam-macam. Tapi saya artikan Pu ini adalah mengambil sebagian momen dalam kehidupan. Jadi bukan menjadi peta global, tapi cuma sebagian kecil. Ini pembagian 5. Jadi Feng Shui itu masuk ke bagian kategori ketiga. Itu. Ya, jadi ini pembagian-bagiannya ini ada nomor urut, ada nomor urutnya mana yang harus pertama kali belajar. Seperti Anda yang belajar dalam ilmu gunung, sebenarnya harus belajar itu pertama Xiantian. Jadi bukan langsung belajar meditasi ataupun Fuco, tapi Anda harus masuk Xiantian. Seperti pengobatan, itu nanti ada namanya Fangci dulu. Karena Fangci itu Anda harus tahu bagaimana caranya untuk memastikan simptom-simptomnya itu. Ramuan ini yang tepat bagaimana, misalnya dengan Wen Wang Wen Xie, misalnya dengan meraba, ataupun memegang nadi, ataupun pulsologi. Wen itu dengan bertanya, kemudian Wang itu dengan mengamati, Xie itu adalah dengan memegang nadi, Wen yang itu dengan bertanya. 4 metode, bertanya, mencium, ataupun melihat, mencium, mendengar. Karena kata Wen itu bisa mencium dan mendengar. Kemudian yang ketiga itu adalah Wang, mengamati, kemudian Xie, memegang nadi atau pulsologi. Itu, ya, kita lihat ini. Dan ini semua nggak akan luput dari yang kita sebut kerangka berpikirnya Tionghoa ataupun budaya Tionghoa. Ini ada yang namanya Tili Ucie. Tili Ucie itu nanti Anda bisa lihat. Ambil tulisan saya dulu dah. Ini panjang, ceritanya panjang. Ya, oke ya, di sini. Ini lebih detail gitu. Tapi dalam Tan Shui Luan itu, karena orang itu sering mengartikan San Shui itu pemandangan ya. Itu cara cari lokasi gunung yang tepat. Nah, kalau Xie itu, jadi kalau kita lihat namanya Xie, itu adalah titik. Jadi kalau Anda lihat gambar-gambar, diambil gambar Feng Shui-nya dah. Itu yang disebut Xie, kalau kita perhatiin dalam teks-teks klasik, gambar-gambarnya semua itu posisi gunung, dan ada aliran air. Nah itu istilahnya San Huan Shui Pao. Nah disitulah tempat manusia yang layak. Itu. Ya itu yang kita sebut San Shui dulu konsepnya itu. Nah akhirnya itu menjadi salah satu konsep penting dalam hal mencari lokasi. Karena itu San Shui yang tadi saya bilang pertama kali menjadi dasar gitu. Ya. Nah, dalam hal itu nanti Anda bisa lihat beberapa hal yang penting itu mencari sa atau yang kita sebut Tili Ucie. Pertama adalah Lung, kedua sa, ketiga xie, keempat sui, kelima siang. Nah, siang ini arah hadap. Ada yang sebut arah duduk. Zuo sama siang, arah duduk dan arah hadap. Nah, kita harus tahu mereka semua pada zaman dahulu membentuk Feng Shui itu adalah mencari lokasi yang baik untuk peradaban. Catat sekali lagi untuk peradaban mereka ya, atau untuk kelompok mereka. Jadi bukan untuk rumah pribadi. Jadi mereka itu pertama bicara lung, naga. Naga itu apa? Itu rangkaian kontur bumi bergelombang. Karena itu mereka sebut lung mai.
Di Tiongkok ada 3 lungmai katanya. Ya, itu tempat mengalir. Biasanya itu tidak baik dihancurkan. Mereka harus menjaga itu. Sa itu adalah jenis-jenis tanah dan kontur bentuk tanah yang mengelilingi tanahnya itu harus dilihat baik atau buruk. Xie ini yang tadi yang disebut San Huan Shui Pao. Ya. Dan yang disebut Shui itu adalah yang jalan, sungai. Nah, di peredaran darah dari lung ini. Karena semua namanya pegunungan harus memiliki jalan air, kemudian arah hadap. Ini disebut Tili Ucie. Ya, ini yang wajib dipelajari oleh yang mempelajari ilmu Luan Hou. Ataupun yang kita sebut Xing Se, ataupun Kandi, apapun istilahnya banyak nanti. Oke, ya ini. Jadi disebut, didasarkan dari Tili Ucie itu, Anda harus memiliki tempat tinggal yang layak dengan tanah yang baik. Jadi bukan tanah gersang. Sungai dan gunung itu menjadi patokan harus Anda lihat. Itu. Ya. Kemudian apa? Yang mendasarinya lagi, ada 2 kitab yang mendasari. Pertama itu adalah I Ching. I Ching itu yang diambil apa sih sebenarnya? Banyak orang sebut kitab I Ching yang diambil dari I Ching itu apa sih sebenarnya? Ya. Dalam kitab I Ching yang diambil itu adalah yin yang-nya. Jadi mereka suka sebut kitab I Ching, kitab penting segala macam. Pada prinsipnya yang diambil adalah yin dan yang. Jadi perubahan yin yang-nya itu. Kemudian 5 unsurnya ambil dari mana? Dari Sangsu. Sangsu itu ada bab Hung Fan yang ditulis oleh Qi Zi itu menuliskan mengenai 5 unsur dan pergerakannya. Jadi enggak cuma I Ching karena 5 unsur tidak ada dalam I Ching. 5 unsur bukan penemuan fusi. Fusi sendiri pun tokoh mitos, tapi Sangsu itu membahas seperti itu gitu. Ya. Tuh balik lagi ya. Nah, kalau balik lagi pada konsep purba, seperti yang saya bilang, sungai, sarana transportasi, sumber air minum, irigasi, menghindari banjir. Maka aliran bentuk, nah seperti juga masyarakat purba mencari lokasi dekat dengan sungai, maka aliran bentuk juga akan melihat air dahulu, baru melihat gunung. Artinya Anda melihat jalan dahulu, baru Anda melihat di belakangnya ada apa. Atau kita sebut melihat sesiang nanti dalam konteksnya lainnya gitu. Nah, dalam perjalanannya ini ditambah yang yin yang 5 unsur, yin yang dan 5 unsur. Pakwa. Yin yang itu yang tadi saya katakan diambil dari I Ching, 5 unsur dari bab Hung Fan, dari Sangsu. Pakwa itu ada perubahan dari 5 yin yang itu. Jadi Anda harus mengetahui dulu teori yin yang dan 5 unsur. Kemudian belajar menganalisa lokasi dengan konsep Sansui. Ya, jadi kalau Anda lihat istilahnya Pophu itu membuat perkenalan kata Feng Shui, itu adalah mendapatkan air adalah yang paling pertama. Jadi Anda cari bagaimana gampangnya transportasi. Karena Anda percuma kalau lokasi bagus sekalipun, kalau di depannya nggak ada jalan. Betul nggak? Banyak orang yang punya tanah bingung karena nggak ada akses jalan. Jadi sebagus apapun, itu tanahnya sebagus apapun konturnya, kalau tidak punya akses transportasi, maka itu tanah buruk. Gitu ya. Itu dulu yang harus kita lihat. Kemudian ada yang kita sebut Mingtang. Mingtang itu menjadi perdebatan besar. Karena istana kaisar pun harus ada Mingtang. Settingannya seperti apa.
kadang-kadang melihat posisi 7 bintang atau membangun konsep 7 bintang pada saat membangun bintangnya itu. Tapi bintangnya itu dalam hal ini kita lihat sebagai Feng Shui itu ada dua, luar dan dalam. Ya, di luar dari posisi yang baik ataupun di dalam posisinya. Jadi harus ada yang ideal, seimbang. Jadi rumah Anda gampangnya Feng Shui Anda sebagus apapun, kalau di luarnya lingkungannya buruk juga percuma. Misalnya apa? Anda panggil seorang pakar Feng Shui, dia men-setting rumah Anda dengan motion convection, dengan apapun metodenya, tapi di samping Anda krematorium, sisi kiri Anda, sisi kanan Anda penjara, depan Anda adalah kantor polisi, di belakang pembuangan sampah, maka itu pun buruk. Jadi rumah yang dibangun harus ideal dengan lingkungannya. Itu yang disebut bintang yang baik. Itu. Ya. Siapa yang mau tinggal di rumah itu? Boleh. Ada, kalau ada boleh. Rumahnya baik, posisinya dibangun oleh feng shui yang bagus, segala macam. Tapi kalau misalnya lokasinya buruk, ataupun lingkungannya buruk, maka itu feng shui jelek. Jadi feng shui bicara luar dan dalam. Nggak cuma bicara sendiri. Ya. Kemudian setelah kita tahu ada namanya yin yang using, itu ada namanya Coyen. Coyen itu kita sebut yin yang jia. Pakar yin yang lah. Di situ dia itu yang berperan meletakkan konsep 5 unsur dan yin yang dalam berbagai macam ilmu orang Tionghoa. Dia yang berperan banget. Coyen. Kemudian ditambah lagi apa? Konsep Qi, energi. Itu. Ya. Nah, sejak zaman dahulu istilah feng shui itu berubah-ubah, tidak pernah standar. Pertama adalah Qingwu. Qingwu itu sebenarnya mengacu kepada jabatan, pejabat. Qingniao juga mengacu pada jabatan untuk mencari lokasi. Kemudian sebut Tili, ataupun yang disebut zaman sekarang geografi, ilmu geografi. Kemudian yang keempat Tzuti alias memilih lokasi. Kelima adalah Kani. Kani itu artinya adalah naik turun, kontur. Kelima itu Pucai. Jadi nggak standar dari zaman ke zaman. Nggak pernah ada sebutan yang sama seperti sekarang Feng Shui. Dulu nggak. Ya. Nah, kita harus tahu, selain masalah mencari lokasi, ada hal-hal lain yang mendasari Feng Shui. Antaranya penyembahan pada alam, dan sungpai, penyembahan pada roh. Ya. Penyembahan pada angin, pada bumi, penyembahan pada air. Filsafat yang saya bilang, dan konsep kematian. Jadi, Feng Shui itu tidak akan lepas dari pemikiran mereka tentang animisme dan dinamisme asalnya. Jadi bukan serta-merta langsung begitu indahnya mereka langsung demitologisasi. Enggak. Langsung. Enggak seperti itu. Jadi karena itu mereka menggunakan, kita sebut, itu adalah orang-orang yang selain memahami teori-teori Feng Shui sederhana, gunung maupun sungai, tapi mereka juga akan berkomunikasi dengan kita sebut makhluk-makhluk suci untuk memilih lokasi. Itu zaman dulu. Dan kadang-kadang nantinya dalam prakteknya nanti itu ada 20 lebih jenis ku ataupun talisman yang berkait dengan Feng Shui buruk. Tuh, ya. Nah, ini sebelum zaman Qin.
Setelah zaman Qin itu bicaranya adalah nadi bumi ataupun kita sebut timai dan bagaimana Qi-nya itu. Ya, dan belum benar-benar terstruktur rapi. Baru kemudian pada zaman Qin dan Song itu mulai terbentuk. Contohnya siapa? Quan Lu. Kalau Anda mau tahu Quan Lu itu siapa, Anda baca cerita Samkok. Ada tokoh bernama Quan Lu yang disebut pakar Feng Shui. Dan kehebatannya dianya itu konon dia bisa tahu itu orang mati di mana, dikubur di mana. Bahkan bisa tahu di dalam tanah ini ada orang meninggal apa enggak. Siapa gitu. Itu Quan Lu. Kemudian Koufu yang kita tahu pembuat kitab Changsu. Kalau yang Jinsung itu yang terkenal itu adalah Qingnang. Apa ya saya lupa ya, Qingnang apa ya. Pokoknya kantung biru lah. Tapi yang membuat yang Jinsung itu terkenal bukan cuma sekedar metodenya. Yang Jinsung itu terkenal karena dianya itu disebut ahli feng shui untuk orang miskin. Dan itu menjadi salah satu tokoh yang banyak dipuja selain Lai Pui. Jadi Yang Jinsung itu menjadi tokoh besar bukan karena kitabnya aja, tapi dia punya perilaku nggak menggorok leher orang. Malah dia lebih suka membantu orang miskin agar orang miskin bisa mendapatkan tempat yang layak atau minimal rumahnya baik. Adanya karena kalau kita baca kitab Huang Ti Chai Ching itu mengatakan baik buruknya feng shui bukan dari kemewahan rumahnya. Karena yang baik itu adalah bagaimana orang itu tinggal dengan baik adanya. Artinya bagaimana Anda membangun sirkulasi udara yang baik. Kalau kita pakai bahasa zaman sekarang. Jadi bagaimana Anda membangun rumah itu agar nyaman ditinggali. Jadi bukan mewahnya, bukan besarnya, bukan kecilnya, tapi bagaimana Anda membangun tempatnya itu menjadi nyaman ditinggali. Dan banyak rakyat jelata tidak tahu bagaimana caranya membangun rumah yang baik. Karena Lai Wen-Chin itu kita tahu nama lainnya Lai Pui. Itu terkenal seorang yang bisa meramal, banyak cerita legendanya, bahkan konon dia pernah ngadu ilmu dengan dengan Lungmu. Dia kalah, dia mau jadi pengawalnya Lungmu lah. Itu cerita-ceritanya. Cuman tokoh-tokoh seperti ini itu yang saya tulis itu bukan tokoh-tokoh yang memperkaya diri dengan ilmunya. Contoh lain adalah Yan Tian Kang. Yan Tian Kang itu pengarang kitab yang kita kenal Cui Pei Tu, selain Li Chunfeng. Dianya sendiri juga pakar feng shui, bahkan kuburannya pun disesuaikan dengan feng shui. Itu ada ceritanya. Karena kita nggak bahas cerita ya. Kemudian juga ada namanya kitab yang menjadi dasar pertama itu selain yang Jinsung itu ada Huang Ti Chai Ching. Huang Ti Chai Ching itu bolehlah dipelajari karena mudah, nggak rumit. Ya. Kemudian Ming Qing itu ada Wang Junrong, ada Jiang Tahong. Jiang Tahong kita tahu salah satu guru besarnya Shen Hong Fei Xing. Ya, Wang Junrong itu kalau nggak salah Li Qi Pai juga, Xing Shi Pai. Nah, kita harus tahu. Kemudian dalam hal ini, karena dahulu sekali sebelum ditemukannya kompas, mereka semua itu tidak menggunakan kompas atau kita sebut ya Sanyan, Sanke lah, apapun istilahnya lah. Kompasnya zaman sekarang kan cuma dua ya, Sanyan sama Sanke. Padahal banyak macam. Jadi kompas itu dipakai pertama itu adalah Sunan, kemudian kedua Liu dan Pan, dan ketiga itu adalah Fu. Jadi sebenarnya dalam Feng Shui nggak akan lepas dari kata talisman ataupun Fu. Kenapa? Karena kita lihat tadi metodenya zaman lampau, mereka itu kaitan animisme, dinamisme. Dan nanti dijelasin kenapa pakai Hu gitu. Oke. Ya. Ini dalam konsep Huang Ti Chai Ching.
Rumah tinggal adalah amat penting karena dengan adanya rumah manusia bisa aman. Karena rumah bisa berdiri, karena rumah kita bisa eksis. Manusia dengan rumah saling terkait, saling terinteraksi. Baik buruknya rumah bukan ditentukan oleh takdir, tapi hasil manusia memilih. Jadi di sini nggak bicara namanya takdir, bicaranya bagaimana Anda memilih. Dan kemampuan Anda memilih. Ya kalau udah kemampuan ya duit juga, ya takdir juga nantinya. Ataupun karma juga gitu. Tapi di sini menekankan pentingnya gitu. Ya, pentingnya masalah-masalah seperti itu. Nah, dalam hal ini yang terpenting, karena tadi di slide sebelumnya disebut naga atau nadi naga itu adalah kontur pegunungan, kita lihat kata-katanya itu. Melindungi nadi naga mengurangi bencana yang tidak alami atau karena kesalahan manusia. Jadi kalau kita lihat itu kontur pegunungan, maka manusia wajib menjaga lingkungan. Jadi feng shui nggak cuma sekedar ngomong membangun, tapi dia bicara bagaimana Anda melindungi nadi naganya itu. Nadi naganya itu menjadi perdebatan besar sampai zaman sekarang yang mana nadi naga. Nah, tapi kalau lihat dari konteks teks klasik zaman dulu, pegunungan, jadi Anda harus wajib menjaga apa? Lingkungan kan, gunung, hutan, ya. Kemudian kita bicara penataannya itu ada makro dan mikro, ada air dan darat. Maksudnya makro itu adalah tadi yang seperti saya bilang, rumah Anda lihat, Anda tata, kemudian dapur itu bagian mikro dari makro rumah, dan rumah Anda adalah bagian mikro dari makro lingkungan sekitar. Jadi harus Anda lihat semua. Jadi nggak bisa cuma sekedar yang tadi saya bilang, cuma melihat gambarnya aja gitu. Tapi nggak lihat lingkungan sekitar itu juga nggak bisa. Air dan darat itu maksudnya bagaimana Anda mengelola pembuangan di dalam rumah hingga ke depan dan bagaimana pembuangan di depan itu berjalan. Darat itu bagaimana kekerasan tanahnya, bagaimana bentuk tanahnya juga. Itu. Kemudian di sini nanti kita akan lihat, saya pernah ketemu satu orang, aduh jadi lupa lagi namanya siapa ya. Dia itu salah satu pakar feng shui kota. Dia itu profesor di Xiamen University, kebetulan ketemu sama beliau, saya jadi lupa namanya siapa ya. Itu tuh lagi seminar mengenai Taoisme. Nah, gitu. Nah ini yang saya contoh dua tokoh yang bisa menata feng shui negara maupun feng shui kota. Pertama, kalau Anda lihat, dolar Singapura itu yang terlintas Anda itu adalah Patwa. Perhatiin nggak Patwa? Kemudian Anda lihat ini adalah Using, 5 unsur. Empatnya ini Susiang. Konon, yang menganjurkan, jadi ini jadi mitos ya ataupun legenda ya, jadi nggak pernah jelas ya. Konon yang menganjurkan Singapura ataupun Lee Kuan Yew menggunakan fatwa ini seorang biksu. Cuma katanya namanya marganya Wong. Saya juga bingung kalau biksu nggak mungkin punya marga, saya bilang marganya harusnya Se gitu. Tapi enggak, mereka ada sebagian yakin itu biksu ataupun kita sebut upasaka lah daripada pusing. Karena nggak ada yang tahu siapa orangnya. Konon orang itu juga menolong Li Hsien-loong dari penyakit kankernya. Siapakah beliau? Tidak ada yang tahu. Orang Singapura yang saya kenal juga cuma nebak-nebak semuanya. Tapi katanya ini dibuat agar supaya feng shui Singapura tidak rusak karena pembangunan MRT maupun pembangunan gorong-gorong bawah tanah. Jadi setiap orang Singapura wajib bawa patwa. Gimana caranya? Bikinlah uang logam $1. Kemudian kalau Anda ke Shanghai, Anda sempatkanlah cari jalan layang. Itu di mana tiangnya itu, yang satu,
itu dibalut dengan 9 naga. Saya waktu ke Shanghai, saya bela-belain cari itu tiang dan minta berhenti. Sebenarnya nggak bisa berhenti sih akhirnya sih. Tadi minta berhenti, tapi karena nggak bisa, jadi kita muter balik lagi cuma buat foto. Jadi sepanjang tiang pancang yang ada itu, cuma satu ada tiang naganya. Nah ini juga jadi legenda lagi, karena nggak tahu siapa yang nyuruh. Tapi konon, katanya saya jadi lupa, wiharanya Ipose kalau nggak salah ya, di Shanghai, saya sempat pergi, dan memang itu wiharanya besar, mewah, konon katanya, Pangcang ataupun ketua biaranya itu dia yang menganjurkan balut ini karena konon katanya ini adalah nadi naga yang ditancap. Jadi konon pula ceritanya tidak bisa diapa-apain. Sehingga beliau itu berkorban agar ini jalan bisa dibangun. Dengan melakukan upacara 3 hari 3 malam. Katanya legenda lagi. Tapi yang kita bisa lihat gitu, mereka semua yang bisa menata kota ataupun membangun 24 naga air, itu adalah orang-orang yang hebat luar biasa. Karena nggak mudah membangun kota. Salah satunya saya tahu itu profesor dari Xiamen University, karena dia menata kota Xiamen. Dan memang terasa kalau kita dulu, terutama tahun 2000-an, kota Xiamen dan kota Guangzhou ada terasa perbedaannya. Itu yang saya rasakan. Nggak tahu Anda semua. Kalau kota Guangzhou kayaknya hidup pikuk. Hidup itu kayaknya dikejar-kejar setan. Tapi waktu kita ke Xiamen, hidup itu kayaknya tentrem, damai. Konon, beliau itu yang menata kota. Dan dia tidak mau menjual ilmunya kepada orang-orang pribadi. Jadi Anda punya kekayaan berapapun, dia tidak akan melihat feng shui rumah Anda. Jadi kita bisa lihat seorang tokoh-tokoh feng shui itu adalah yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan kepentingan umum. Dan uniknya mereka semua itu tidak dikenal, akhirnya cuma sekedar hearsay aja. Tuh ya. Feng shui-nya sendiri juga akan dikaitkan dengan filosofi kemanusiaan. Ingat, kalau orang yang belajar feng shui itu harus ingat perkataan dari Lin Zixi. Lin Zixi itu mengatakan, Sun Xin Busan Feng Shui Wei, jika niatan hati Anda tidak baik, maka feng shui apapun tidak berguna. Itu Lin Zixi yang mengatakan itu. Dalam 10 hal tidak berguna. Salah satunya nomor itu. Kemudian akhirnya yang Tili Wuci itu dikaitkan dengan kemanusiaan, keadilan, etika, bijak berpengetahuan, memegang ucapan atau integritas. Ya, kenapa hal itu ditekankan? Karena kita harus ingat perkataan Sang Hyang, manusia itu sebenarnya kalau kita tarik-tarik cuma ada 2 keinginan. Pertama itu kekuasaan, kemudian yang kedua itu keuntungan. Jadi seorang ahli feng shui itu jangan sekali-kali memupuk 2 hal itu. Karena itu ditambahkan unsur-unsur moralitas di sini dalam ilmu feng shui-nya. Jadi bukan sekedar lihat rumah, memperbaiki atau apapun. Tujuan feng shui itu adalah membangun keselarasan manusia dengan alam seperti kita lihat zaman dahulu mereka gunakan. Kemudian sebagai cara memahami Tao. Lao Tzu saya dulu itu pernah mengatakan orang mempelajari 5 ilmu itu adalah memahami Tao kecil agar belajar memahami Tao kecil sehingga Anda bisa tahu apa yang dimaksud dengan Tao besar. Jadi 5 ilmu itu termasuk feng shui salah satu cuma cara memahami alam ini apa. Cara memahami alam, lingkungan, itu apa. Kemudian yang ketiga itu sebagai cara untuk menolong, bukan untuk memupuk rasa tamak seperti yang Qin Sung.
Keempat, itu adalah tujuannya adalah bukannya Anda cuma sekedar mencari lokasi bagus, sengsi kayak bukan cuma sekedar membentuk diri, tapi bagaimana Anda membangun tempat tinggal Anda itu nggak cuma baik untuk Anda, tapi bagaimana juga bisa berharmonisasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tujuan feng shui itu kita harus sadar, kehidupan mengalir tidak henti. Bagaimana Anda memadukan ataupun berharmonisasi yin yang terus menerus. Dengan keharmonisan itu, Anda baru bisa melahirkan laksa kehidupan. Jadi tujuan feng shui itu bukan memperkaya diri. Jadi secara filosofisnya itu. Oke. Sampai di sini aja ya.